Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar walaupun masih dalam proses jarak jauh. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini insyaallah dari studio Sipaka Lebih UPTD SMP 4 Sinjai, saya Ibu Suryani SPD akan membawakan materi PPKN kelas 8 pada bab 2 yang materi pokoknya adalah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Baik, tadi saya sudah menyampaikan materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasarnya adalah 1-2 menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kompetensi 2-2 mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi 3-2 menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kompetensi dasar 4-2 menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan nasional dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi tentang makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan nasional, peserta didik dapat 1. Menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk beriman dan bertakwa. Tujuan pembelajaran yang kedua, mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran keempat, menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya, jadi mulai dari tujuan pembelajaran pertama sampai dengan tujuan pembelajaran 4 di atas sudah tercantum
penilaian sikap spiritual di tujuan pembelajaran 1, penilaian sikap sosial pada tujuan pembelajaran kedua, penilaian pengetahuan pada tujuan pembelajaran ketiga, dan penilaian keterampilan pada tujuan pembelajaran yang keempat. Ya, seperti biasa, jika kita melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, saya selalu mengingatkan anak-anakku semua bahwa di tujuan pembelajaran pertama, 2, 3, dan 4 terdiri dari 4 penilaian, ya. Jadi beda dengan mata pelajaran yang lain. Terkadang yang langsung ditampilkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Kalau di mata pelajaran PPKN wajib ditampilkan penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosialnya juga, ya. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini seperti materi pokok yang saya tampilkan tadi atau yang saya jelaskan tadi, bahwa materi yang pertama adalah makna kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang kedua, fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan materi yang ketiga, peraturan perundang-undangan nasional. Anak-anakku semua pasti tahu bahwa di materi yang pertama sudah dijelaskan minggu lalu, yaitu makna kedudukan Undang-Undang Dasar. Jadi sekarang kita fokus ke materi yang kedua dan materi yang ketiga, yaitu fungsi dan sifat serta peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama dulu yang saya akan jelaskan adalah materi yang kedua, yaitu fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Jadi ada 3 fungsi yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang pertama adalah alat kontrol. Jadi di sini Undang-Undang Dasar dapat mengontrol apakah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kita semua sudah tahu, kalian semua sudah mendengarkan penjelasan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada lagi aturan di atasnya. Jadi semua aturan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu harus bersumber atau berpatokan kepada Undang-Undang Dasar. Itulah sehingga dikatakan bahwa fungsi Undang-Undang Dasar yang pertama adalah alat kontrol, ya, mengontrol apakah peraturan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang mana itu norma hukum yang lebih tinggi? Yaitu Undang-Undang Dasar. Kemudian, jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi diuji kembali jika itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka akan dilakukan pengujian kembali oleh MK atau Mahkamah Konstitusi, ya. Selanjutnya, selain sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar juga sebagai alat pengatur, ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, ya. Jadi mungkin anak-anakku sekalian bertanya,
di mana, eh, yang mana itu terdapat di mana itu di dalam Undang-Undang Dasar sehingga dia berperan sebagai pengatur kekuasaan negara atau disusun dan dibagi dan dilaksanakan. Semuanya itu terdapat di dalam batang tubuh atau terdapat di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Anak-anakku sekalian sudah mengetahui semuanya bahwa Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh biasa disebut dengan pasal-pasal. Jadi semua aturan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia, aturan itu berasal dari pasal-pasal. Jadi pasal-pasal itu berada di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, jadi saya sudah pernah menjelaskan dulu bahwa jika diibaratkan sebagai sebuah keluarga, maka yang terdiri dari orang tua dan anak, maka diibaratkan Undang-Undang Dasar adalah orang tuanya dan pasal-pasal itu adalah anaknya. Jadi itu tadi peraturan yang mengatur kehidupan kenegaraan di Indonesia itu diatur di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Disitulah diatur bagaimana penyelenggara negara dan disusun dan dibagi dan dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar yang ketiga adalah penentu dan pembatas. Ya, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ya, jadi semua orang, baik individu, kelompok maupun dalam level yang besar yaitu bangsa dan negara, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi disinilah Undang-Undang Dasar berfungsi mengatur bagaimana agar setiap warga negara, penyelenggara negara, dan bangsa dan negara bisa menikmati hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, jadi di sini yang bisa menentukan adalah Undang-Undang Dasar. Ya, baik. Selanjutnya sifat Undang-Undang Dasar. Ya, jadi sifatnya Undang-Undang Dasar yang pertama adalah singkat dan supel. Jadi singkat dan supel. Yang kedua memuat norma-norma. Yang ketiga adalah naskahnya tertulis dan rumusannya jelas. Kemudian peraturan hukum positif yang tertinggi. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan tertib hukum atau sumber hukum yang tertulis yang kedudukannya berada di urutan yang tertinggi, ya. Jadi tidak ada lagi aturan di atasnya, sehingga dikatakan sumber hukum positif yang tertinggi di Indonesia. Itu urutannya sudah paten, sehingga dikatakan hierarki peraturan perundang-undangan yang urutan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Itulah sehingga di atas dicantumkan bahwa sifatnya adalah naskahnya tertulis dan rumusannya jelas serta peraturan hukum positif yang tertinggi di Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya, kita sekarang sudah berada di materi yang ketiga, yaitu peraturan perundang-undangan